Impact Kids. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya sehat pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah memberkati kita dari sepanjang kita beristirahat. Dan sekarang sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-1, Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45. Nah, adik-adik, kalau kalian sudah buka Alkitab kalian, judul perikop dari Alkitab kita ini adalah Maria dan Elizabeth. Kira-kira siapakah mereka ini? Nah, coba adik-adik ingat, Maria itu siapa ya? Kalau adik-adik mungkin di sekolah sudah mengikuti Natal bersama melalui online, ataukah yang sudah yang gereja di gereja baptis pertama, pasti kalian sudah tahu karena baru-baru ini kita belajar tentang tokoh ini. Maria adalah ibunya Tuhan Yesus, benar adik-adik. Lalu Elizabeth siapa ya? Nah, Elizabeth adalah ibunya Yohanes Pembaptis atau istrinya Bapak Sakaria. Nanti adik-adik kalau masih penasaran siapa itu, kalian boleh buka Alkitab kalian lalu nanti baca Lukas pasal 1. Di situ diceritakan. Nah, adik-adik kita mau belajar dari dua orang wanita ini, dari dua orang ibu ini. Tahukah adik-adik, ternyata mereka memiliki kesamaan. Apa ya kesamaannya? Ternyata kalau kalian baca di ayat yang Karisti tadi katakan, Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45, diceritakan bahwa ketika Maria sudah ditemui oleh malaikat dan malaikat berkata bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Maria selanjutnya diceritakan apa? Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Singkat cerita, malaikat sudah bertemu dengan Yusuf dan mereka sekarang sudah bersama. Tapi di sini diceritakan ketika perutnya Maria sudah membesar karena dia sedang mengandung seorang bayi laki-laki, maka dia pergi menemui saudaranya, keluarganya yang bernama Elizabeth. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Maria sedang mengandung, ternyata Elizabeth juga sedang mengandung adik-adik. Elizabeth sedang mengandung, tapi bedanya adalah kalau Maria usianya atau umurnya masih muda, masih di dalam tahap normal untuk hamil. Tetapi Elizabeth itu sudah lanjut usianya, sudah tua. Dia memiliki kesamaan lagi sama Maria, yaitu sama-sama diberitahu oleh malaikat bahwa mereka akan mengandung. Dan hebatnya lagi adik-adik, waktu itu orang belum bisa tahu, belum bisa cek kira-kira aku mengandung anak laki-laki atau perempuan. Tapi mereka berdua sudah tahu bahwa mereka berdua mengandung anak laki-laki. Wow, hebat ya adik-adik. Kenapa bisa? Karena malaikat memberitahunya. Nah, ketika Maria dari jauh, Elizabeth menemuinya. Lalu apa yang terjadi? Ketika Elizabeth melihat Maria, bayi yang ada di dalam kandungan ibu Elizabeth tiba-tiba bergerak. Di ayat Alkitab kita dikatakan melonjak kegirangan. Wah, bayi yang masih ada dalam perut ibu Elizabeth mengetahui bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, lalu ayat selanjutnya dikatakan, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, ini adik-adik yang akan kita pelajari hari ini. Apa yang dikatakan Tuhan pasti terlaksana. Nah, Maria waktu itu belum menikah dengan Yusuf. Lalu malaikat berkata, engkau Maria akan mengandung. Apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi, benar. Maria mengandung. Lalu Elizabeth sudah lanjut, udah tua, udah nenek. Tiba-tiba malaikat datang dan berkata, Bapak Sakaria istrimu akan mengandung. Wah, terjadi
terjadi juga adik-adik. Padahal kalau orang sudah tua itu sudah tidak ada kemungkinan untuk melahirkan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti terjadi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada adik-adik pasti terjadi. Kalau Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku maka engkau akan selamat, maka pasti kita akan selamat. Kalau kita percaya. Kalau Tuhan Yesus sudah berkata, bekerjalah, berdoalah, dan berusahalah, engkau pasti bisa mendapatkan apa yang engkau usahakan. Pasti bisa adik-adik. Saat Tuhan Yesus berkata, berdoalah dengan segenap hatimu, yakini dengan iman bahwa apa yang engkau doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan pasti menjawabnya. Semua yang dikatakan di Alkitab adik-adik, yang tercatat di Alkitab itu semua adalah firman Tuhan dan semuanya pasti terjadi. Jadi adik-adik, kalau kalian mungkin saat ini sedang berdoa, Tuhan aku sudah tidak tahan di rumah, aku ingin corona ini segera berlalu. Kalau kalian percaya, sebab Tuhan Yesus berkata, siapa yang percaya pasti selamat. Siapa yang berdoa dengan iman, doanya akan dijawab. Kita harus percaya dengan iman, maka kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang dikatakan Tuhan pasti dilaksanakan. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita, kita akan aman di dalamnya. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah berkata, engkau akan kulindungi dari virus ini, pasti kita akan terlindungi. Yang penting kita pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan adik-adik. Nah, jadi walaupun Alkitab mengatakan kita pasti dilindungi, tapi kalau kita tidak menjaga diri, itu bukan berarti Tuhan tidak menepati perkataannya, tapi kitanya yang tidak menaati apa yang dikatakan Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini untuk pagi hari ini sampai siang nanti, sampai hari ini berlalu, kita mau belajar untuk percaya kepada semua yang ada dalam Alkitab, percaya dengan apa yang kita doakan, sebab apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Nah, adik-adik, selamat menjalani aktivitas hari ini. Satu hal yang kita pelajari, apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Apa yang direncanakan Tuhan, ketika Tuhan berkata, aku menyertai engkau, Tuhan Yesus menyertai kita. Yuk adik-adik, semua lipat tangannya. Kak Resti mau menolong kalian dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar bahwa apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Kami juga mau beriman bahwa Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah supaya tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap menjalani aktivitas kami hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas adik-adik. God bless you. Impact Kids.